Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam channel Legion of Yesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, buat Anda yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe agar kami semakin semangat memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Kali ini kita akan membahas mengapa orang Katolik membuat tanda salib. Sebagai orang Katolik, tanda salib ini mengandung arti yang sangat mendalam, yaitu 1. Kemanunggalan dari Allah Trinitas. 2. Salib menunjukkan keadilan Allah, yang menunjukkan betapa kejamnya akibat dosa kita, sehingga Allah sendiri yang menebusnya dengan wafatnya di salib itu. Lihat Galatia 3 ayat 13. 3. Salib menunjukkan kasih Allah yang terbesar, yaitu bahwa Ia menyerahkan nyawanya bagi kita, Yohanes 15 ayat 13, agar kita dapat diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal, Yohanes 3 ayat 16. 4. Salib yang merupakan tanda keselamatan dan kemenangan orang-orang Kristen, yang disebabkan oleh kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Jadi tanda salib ini merupakan lambang yang berdasarkan Alkitab, dan tanda salib bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Bahkan Rasul Paulus sendiri bermegah dengan pewartaan salib Kristus, Galatia 6 ayat 14, sehingga wajarlah jika kita sebagai pengikut Kristus membawa makna tanda salib ini kemanapun kita berada. Menurut sejarah, diketahui bahwa tanda salib memang merupakan tradisi jemaat awal, yang dimulai sekitar abad kedua berdasarkan kesaksian para bapak gereja, terutama Tertullian, yang dilanjutkan oleh Santo Cyril dari Yerusalem, Santo Ephrem dan Santo Yohanes Damaskus. Jadi walaupun kita tidak membaca ajaran mengenai tanda salib ini dilakukan oleh para rasul di dalam Alkitab, namun bukan berarti bahwa tanda salib ini tidak berdasarkan Alkitab. Sebab, biar bagaimanapun, makna yang terkandung dalam pembuatan tanda salib ini terpusat pada Kristus, untuk mengingatkan para beriman akan keselamatan yang dapat diperoleh oleh jasa Kristus yang tersalib dan bangkit. Maka tanda salib ini bagi umat Kristen adalah tanda yang harus kita bawa kemanapun sebagai tanda yang mengingatkan kita kepada salib Kristus yang menyelamatkan kita. Tradisi ini serupa dengan tradisi bangsa Yahudi yang memakai tefilin, yaitu semacam kotak hitam yang berisi naskah Alkitab, yang mereka ikatkan di dahi mereka, sebagai pelaksanaan dari perintah dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 8, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Tanda di dahi ini juga disebutkan di dalam kitab Yehezkiel 9 ayat 4. Menurut para bapak gereja, tanda salib sudah merupakan tradisi. Maka bagi umat Kristiani, tradisi membuat tanda salib ini sudah berakar sejak lama, bahkan dari Alkitab Perjanjian Lama, dan juga Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Wahyu 7 ayat 3, Wahyu 9 ayat 4, Wahyu 14 ayat 1. Berakar dari ajaran kitab suci inilah, maka para bapak gereja mengajar demikian. 1. Tertullianus, abad kedua, mengajarkan dalam The Cormil buku 3, di dalam perjalanan kita dan pergerakan kita, pada saat kita masuk atau keluar, pada saat berbaring ataupun duduk, apapun pekerjaan yang kita lakukan kita menandai dahi kita dengan tanda salib. 2. Santo Cyril dari Yerusalem, hidup tahun 315 sampai dengan 386, dalam Catecheses mengajarkan, maka, mari kita tidak merasa malu untuk menyatakan Yesus yang tersalib. Biarlah tanda salib menjadi meterai kita, yang dibuat dengan jari-jari kita, di atas dahi, atas makanan dan minuman kita, pada saat kita masuk ataupun keluar, sebelum tidur, ketika kita berbaring dan ketika bangun tidur, ketika kita bepergian ataupun ketika kita beristirahat. 3. Santo Ephrem dari Syria, tahun 373, mengajarkan, ditandailah seluruh kegiatanmu dengan tanda salib yang memberi kehidupan. Jangan keluar dari pintu rumahmu sampai kamu menandai dirimu dengan tanda salib. Jangan mengabaikan tanda ini, baik pada saat sebelum makan, minum, tidur, di rumah maupun di perjalanan. Tidak ada kebiasaan yang lebih baik daripada ini. Biarlah ini menjadi tembik yang melindungi segala perbuatanmu, dan ajarkanlah ini kepada anak-anakmu sehingga mereka dapat belajar menerapkan kebiasaan ini. 4. Santo Yohanes Damaskus, hidup tahun 676 sampai dengan 749, mengajarkan, tanda salib diberikan sebagai tanda di dahi kita. Sebab dengan tanda ini kita umat yang percaya dibedakan dari mereka yang tidak percaya.
Memang dalam hal cara membuat tanda salib itu terjadi perkembangan, karena pada awalnya tanda salib hanya dibuat di dahi saja, namun kemudian diajarkan juga untuk membuat tanda salib di mulut, Santo Jerome, Epita Paulae, dan di hati, Prudentius, Chatham 6. Tanda salib seperti yang kita kenal sekarang, yang secara jelas diajarkan oleh Paus Innocentius III, tahun 1198 sampai dengan 1216, seperti demikian, cara membuat tanda salib. Memang terdapat beberapa cara untuk membuat tanda salib. Yang terpenting di sini adalah makna yang ingin disampaikannya, dan penghayatan orang yang membuat tanda salib ini. Maka cara yang mendetail sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah, seperti apakah membuatnya dengan 2 jari, jari penunjuk dan jari tengah, yang melambangkan 2 kodrat Yesus, yaitu Allah dan manusia, atau 3 jari, yang melambangkan Trinitas, atau kelima jari, melambangkan kelima luka-luka Yesus di kayu salib. Atau arah salibnya ke kanan dulu baru kiri, seperti yang dilakukan gereja-gereja Timur dan Ortodoks, atau ke kiri dahulu baru ke kanan, seperti yang dilakukan oleh gereja Katolik Roma, dengan 2 atau 3, atau 5 jari, jari tangan kanan di dahi, sambil mengucapkan, di atas nama Bapa, tangan kemudian ke dada melambangkan hati atau ke perut menunjuk kepada luka Yesus di perutnya ataupun rahim di mana Yesus dikandung oleh Bunda Maria, sambil mengucapkan, dan Putra, kemudian tangan menuju ke bahu kiri dan kanan, sambil mengucapkan, dan Roh Kudus, amin. Dan tangan kembali terkatup. Pertanyaan berikutnya adalah kapan kita membuat tanda salib? 1. Pada saat sebelum dan sesudah kita berdoa. 2. Ketika kita melewati setiap bangunan gereja Katolik, untuk menghormati kehadiran Tuhan Yesus di dalam tabernakel. 3. Ketika memasuki gereja, membuat tanda salib dengan air suci. 4. Saat-saat sedang menghadapi ketakutan ataupun ketika menerima kabar duka cita orang yang meninggal. 5. Ketika kita melihat salib Kristus, ataupun untuk menghormati Kristus, memohon pertolongannya. 6. Ketika hendak mengusir godaan, ketakutan maupun mengusir pengaruh kuasa jahat. 7. Ketika ayah, sebagai imam dalam keluarga memberkati anak-anaknya, ia dapat menandai anak-anaknya dengan tanda salib di dahi mereka, misalnya sebelum anak-anak berangkat ke sekolah atau sebelum mereka tidur pada waktu malam hari. Semoga kita dapat menghayati makna tanda salib ini, dan menjadikan tanda salib sebagai bagian dari hidup kita sendiri. Setiap kita membuat tanda salib kita mengingat dan menghormati Kristus yang oleh kasih-Nya rela menyerahkan hidupnya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Semoga kita dapat berkata bersama dengan Rasul Paulus, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Galatia 6 ayat 14. Demikian penjelasan menjawab pertanyaan mengenai mengapa orang Katolik membuat tanda salib. Semoga penjelasan kami menjawab pertanyaan Anda. Bila Anda memiliki pertanyaan seputar gereja Katolik silahkan komen di kolom komentar. Kami akan berusaha menjawabnya. Semoga apa yang kami jelaskan menambah pengetahuan Anda. Akhir kata kami ucapkan terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua.